Jika panjenengan mengalami salah satunya saja dari 9 peristiwa ini di bulan Suro, berkat welas asih-Nya Sang Ilahi panjenengan pasti akan mendapat keberuntungan dalam setahun. Termasuk apa yang menjadi hajat panjenengan selama ini akan terwujud. Selamat datang di channel Kinawikrama. Apa kabarnya kalian semua? Semoga hari ini membawa kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rezeki bagi Anda dan keluarga. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sedulur, bulan Suro atau bulan Muharram selain sebagai bulan spiritual dalam Islam dan Jawa, kejadian-kejadian yang dialami seseorang pada bulan tersebut pun itu bisa menjadi indikator atau pertanda kejadian-kejadian yang akan dialami selama 1 tahun ke depan. Karena dari sudut pandang spiritual secara umum dan dari berbagai ajaran agama manapun, bahwa jika dalam menjalani sesuatu itu di awalnya baik, maka akan baik hingga akhirnya. Satu contoh sederhananya, jika kita mengawali kebaikan di pagi hari, atau jika pada pagi hari kita sudah mendapat keberuntungan-keberuntungan, maka pada hari tersebut itu akan merasakan penuh keberkahan dan kebaikan. Itu pun juga dalam 1 tahun jika pada bulan Suro atau Muharram yang menjadi awal tahun dalam Islam juga Jawa, melakukan sesuatu yang mengalami peristiwa tertentu pun, maka itu bisa menjadi pertanda ke kejadian-kejadian yang akan dialami dan menandakan datangnya kabejan atau keberuntungan dalam setahun. Ini bisa dibuktikan, meskipun banyak sekali yang tidak menyadarinya, jika panjenengan mengalami salah satunya saja dari 9 peristiwa ini di bulan Suro, berkat welas asih-Nya Sang Ilahi panjenengan pasti akan mendapat keberuntungan dalam setahun, termasuk apa yang menjadi hajat panjenengan selama ini akan terwujud. Sebelum kami jelaskan ke-9 peristiwa tersebut, silakan tulis komen apapun hajat dan doa panjenengan. Dan bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan tulis sholawat, agar hajat dan doa kita semua terkabulkan. Dan inilah 9 peristiwa yang dialami pada bulan Suro atau Muharram yang itu menandakan seseorang akan beruntung selama 1 tahun. Pertama, yaitu kamu mendapatkan kesempatan atau dimampukan menolong orang yang sedang terdesak atau butuh pertolongan. Seperti contoh kamu didatangi saudara atau teman yang butuh pertolongan, lalu kamu tidak menolaknya dan kamu pun mampu memberikan pertolongan. Adanya atau bahkan kamu secara tidak sengaja melihat orang yang sedang butuh pertolongan dan kamu tergerak menolong orang tersebut. Nah, jika pertolongan itu berkaitan dengan materi seperti uang, makanan, atau menolong dengan memberi atau meminjamkan benda-benda yang dibutuhkan, itu adalah pertanda dalam 1 tahun hajat-hajatmu secara materi akan dimudahkan atau terkabul. Jika menolong orang sedang sakit, maka itu kaitannya dengan keberuntunganmu secara fisik, bisa jadi kamu akan terhindar dari sakit dalam setahun. 2. Yaitu kamu mengalami kejadian menghadapi potensi perselisihan atau pertentangan dengan seseorang, entah itu pasangan, saudara, maupun temanmu, tetapi kamu tidak terpancing untuk meladeni sehingga tidak terjadi pertengkaran dan permusuhan, dan berakhir damai atau rukun. Ini adalah pertanda dalam setahun kamu akan dipertemukan dengan orang-orang baik, yang menjadi jalan datangnya kebahagiaan termasuk jalan kerezekianmu secara materi. Yang ketiga, yaitu kamu mengalami sakit dan mendapat kesembuhan di bulan Suro. Jadi misalnya kamu mengalami sakit, tetapi setelah masuk pada bulan Suro, kamu mendapatkan kesembuhan. Ini juga adalah pertanda keberuntungan bahwa kamu akan mendapat kesempatan untuk mewujudkan impian atau keinginanmu yang tertunda, dengan catatan kamu melakukan syukuran di bulan Suro tersebut. Keempat, yaitu kamu dijauhkan dari orang yang sebelumnya sering menyakiti, sering mengganggu, atau menzolimi kamu. Hal itu terjadi entah dia karena terjerat hukum, karena pindah ke tempat lain, dan lain-lain.
Hal itu menandakan bahwa kamu akan mendapat rezeki yang lebih mudah dari sebelumnya, dan akan membuatmu lebih bahagia lagi dalam 1 tahun. Kelima, yaitu kamu akan mendapatkan hasil atau untung dari pekerjaan maupun usaha yang kamu geluti. Atau misalkan kamu mencapai keberhasilan melewati proses ujian atau tantangan, serta adanya masalah di bulan Suro ini. Ini adalah pertanda baik datangnya pertolongan di awal tahun dalam Jawa maupun tahun Islam, yang jika kamu syukuri hasil tersebut maka itu akan mengundang keberkahan yang lebih banyak selama 1 tahun. Keenam, yaitu kamu mengalami peristiwa mendapat suasana atau hal-hal yang baru yang membuat hatimu merasa senang dan bahagia. Entah mendapat pasangan baru, sahabat, mendapat pekerjaan baru, atau jabatan baru, maupun tempat dan lingkungan baru. Hal ini adalah berkah karunia yang jika kamu syukuri pun akan mengundang keberuntungan yang lebih besar lagi dalam 1 tahun. Yang ketujuh, yaitu kamu mendapat kesempatan dan dimampukan memberikan penghormatan terhadap para leluhurmu atau terhadap para wali-wali Allah. Seperti halnya dengan kamu dimampukan menziarahi makamnya, maupun dengan kamu dikuatkan mengadakan hajatan-hajatan, ini adalah pertanda akan dinaikannya derajat kehidupanmu secara spiritual, hidupmu akan lebih tertuntun dan tertata dalam 1 tahun. Kedelapan, yaitu mengalami peristiwa kamu diberi kemampuan pendekatan diri kepada Sang Ilahi, entah dengan melalui tirakat, puasa, sering melek bengi, sholat malam, sering berzikir, dan lain-lain. Ibarat memilih mengadukan masalah-masalah yang kamu hadapi itu langsung kepada Sang Maha Kuasa, kamu tidak mengeluhkan kesulitan-kesulitanmu kepada orang lain. Ini adalah pertanda adanya kedewasaan spiritual, yang berkahnya adalah kamu akan selalu dibimbing dan dituntun ke jalan keselamatan dan kemudahan. Kesembilan, yaitu kamu sebelumnya berada dalam kondisi titik terendah dan keterpurukan, tetapi setelahnya di bulan Suro kamu mendapat pencerahan, kesadaran diri atas kuasa Sang Ilahi, dan kamu merasa sangat berserah diri sepenuh hati kepada Sang Maha Kuasa. Kamu tidak lagi banyak tuntutan-tuntutan yang itu memunculkan kegalauan bahkan kekecewaan dalam hatimu. Tapi kamu menjadi bisa menjalani ikhtiar, tetapi apapun hasil yang akan kamu dapatkan itu kamu serahkan sepenuhnya kepada Sang Ilahi. Ini berkah yang akan kamu alami dalam setahun adalah kamu akan menjadi pribadi yang lebih merasa tenang menjalani kehidupan, dan akan dianugerahi yang terbaik untuk 1 tahun. Semoga ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.